Oke, malam semuanya, kembali lagi di podcast One Little Step. Malam ini kita ditemani dengan teman podcast kita yang lumayan susah dipanggil sebenarnya teman-temannya, susah diajak. Nah, kita sebut saja dia Widya Dianasari. Yeay, rararara. Halo Wid, Oh, gimana nih rasanya diundang di podcast abal-abal kayak gini? ya, aku tuh sebenarnya nggak tahu sih ya ini mau pembicaranya dibawa kemana gitu. Ya udahlah. Tapi topiknya lebih apa sih Om ini? Oke, topik untuk podcast kita malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait dengan yang namanya nostalgia masa kuliah. Karena ya kita kan kenalnya masa kuliah ya. Masa mau dari masa ketika kita kecil banget kan nggak lucu coy gitu. Ya, kejauhan ya. Iya. Dari masa kuliah. Tapi kuliahku udah lama nggak apa-apa ini. Apa kabar saya Bapak? Oke. Sebelumnya apakah kita mau membahas masa kuliah soal pacaran, mantan atau apa? Sebuah podcast tuh jangan diawali dengan kisah romansa. Oke, biasanya diawali dengan apa Mbak? Biasanya diawali dengan yang biasa ya, yang mainstream tuh hal-hal lucu. Cuman kalau aku lebih ini sih, ini kan kemarin ketemu ini alumni juga, cuman dia tuh kayak baru tahun 2019 sampai 2020 gitu lah di kampus. Terus dia ngomong kan bosen banget di kampus khusus fakultas ini gitu. Nah terus emang kamu dari awal kuliah di fakultas tok nggak pernah dapat kelas yang di kampus utama? Iya mbak, gini. Terus habis itu aku jadi ingat kan, iya ya zaman dulu kita waktu di kampus itu kan masih di kampus utama, jadi kenal anak-anak fakultas lain, prodi lain, itu seru banget. Jadi skop pertemanan tuh ini banget luas lah pokoknya. Luas. Bisa dibilang dengan kata-kata. Sampai kadang kan ada yang nanyain aku, ini kenal ini nggak sih mbak? Kenal. Loh kok bisa kenal sih? Ya dulu kan masih di kampus utama, jadinya kan enak banget lah waktu itu. Pasti kenal lah, antar fakultas aja kenal, apalagi antar prodi gitu. Jadi tuh bener-bener ini banget sih, jadi teringat gila ya, enak ya dulu kita masih di kampus utama gitu, meskipun memang secara fasilitas terus kelas gitu kan ya kayak gitulah. Cuman enak. Beda enak. Tapi suasananya lebih ngena ketika kita di kampus bawah. Iya, karena ketemu berbagai macam orang. Bentar, ini ngomong-ngomong soal bahas kampus di bawah kita nih, kita sebelumnya kita tuh asalnya dari fakultas mana ya? Emang boleh disebutin di sini? Ya lebih baik kayaknya nggak usah disebutin ya, tapi lebih baik kan hal apa yang kita rindukan ketika kita di bawah, di kampus bawah gitu loh. Karena kayaknya benar-benar dari kampus bawah, meskipun kita kelasnya kadang tuh berbeda gedung ya, tapi lebih menyenangkan gitu. Nggak tahu kenapa. Ya, ini kampusnya di Kota Dingin ya, Salatiga ya. Ya. Kan ini ya, kalau aku dengerin podcast yang lain kan kadang ada yang bilang UPH, UMN. Ya, kita juga harus mengenalkan kampus kita lah, UKSW. UKSW Salatiga. Mbak, by the way, ini sudah sebenarnya udah dijelasin sih Mbak di podcast sebelumnya kalau yang akan kita bahas tuh seputar dari UKSW. Oh gitu, ya malum lah ya. Nggak apa-apa lah. Tapi ini kan juga sebagai opening ya, jadi kan kita juga nggak tahu apa-apa nih ya. Yang penting tetap kita nanti akan bahasnya kampus di Kota Dingin yang bernama Universitas Kristen Satya Wacana atau disebutnya UKSW. Oke. Wait, tadi balik lagi ke topik. Menurutmu hal apa yang paling kamu kangenin ketika kamu kuliah di kampus UKSW di kampus bawah? Bukan yang di kampus Blotongan ya, yang di kampus Diponegoro. Aku kangenin di bawah itu kita duduk di emper ini, Balairung Utama tuh. Tapi udah nggak boleh duduk loh. Bukannya sekarang udah nggak boleh duduk di situ? Apa ya? Nggak tahu sih. Tapi dulu kayaknya nggak boleh. Yang terakhir aku lewat situ kayaknya udah nggak ada yang boleh situ sih. Karena kayak jarang aja. Biasanya pada ngumpul yang itu loh di gelanggang lumba-lumba, yang kayak teaternya itu loh, bukan teater ya? Apa ya? Kayak semacam. Iya sih, modelnya kayak teater bukan sih? Bentar ya, nanti aku tanyain anak temen yang suka
parkur. Dulu kan dia suka parkur di situ, jadi gelondongan kayak ini. Terus dia kan sempat ini juga kan, student exchange ke Jepang itu. Oh, saya. Oh, ini jangan-jangan inisialnya ya kita sebut saja Bapak Sensei Jepang ya? Ya itu. Dia yang suka pakai gelanggang lumba-lumba itu. Bener. Itu for your information, teman-teman, kita ini di sini nggak ngerendahin ya teman-teman ya kan. Tapi memang dulu sering disebutnya memang gelanggang lumba-lumba yo. Karena posisinya kan modelnya kayak tempatnya tuh bulat gitu kan. Otomatis kan orang-orang duduk-duduk situ sambil lihat kayak yang kalau di Ancol kita nonton gitu. Iya nggak sih? Kamu nggak inget namanya kan Om? Aku ingat tuh namanya, tapi sawer 50.000 dulu. Aku lupa, serius. Aku lupa namanya. Ya, mau nggak? Ya gimana ya kita nyawernya? Ya udah deh, ya. Di luar konteks ya Mbak nanti untuk membayarannya ya. Coba nyebutin aja ini ya, lama-lama nanti tak total. Aku nyebut. Enggak, bercanda. Namanya SCO. Oh iya, Student Center, sorry. Tapi dulu yang di kampus lama tuh kamu deh. Apanya yang di kampus lama mana? Ya kan maksudnya yang di kampus 6 tahun kan kamu, bukan aku. Masalahnya dulu tuh yang paling sering terkenalnya memang lapangan basket, terus sama yang di tangga musik itu, terus sama yang di gedung F yang masuk itu, lorong-lorong gedung F, sama yang di sekitar BU. Kalau yang di situ aku lupa namanya, sumpah. Jujur aku lupa namanya kalau student center. Oke. Tadi pertanyaannya apa sih sebenarnya? Oh iya, momen yang paling Iya. nongkrong di BU. Kamu bilangnya kan ini ya udah nggak pada boleh duduk pinggiran. Iya, emang dulu memang merusak pemandangan, jujur aja. Tapi nggak gitu juga sih. Bukannya kita kalau ngerjain tugas atau kalau kumpul rapat dan lain sebagainya, bukannya kita ada di sekitaran BU ya, karena wifi-nya lebih cepat. Iya, wifi-nya lebih cepat. Terus kan dulu kan emang ini sih ya, emang mahasiswanya kan ya kayak gitu-gitulah pada nyari wifi. Terus emang menurutku merusak pemandangan, apalagi yang inisial fakultasnya FTI itu. Aduh. Karena gini, aku kenal banyak teman tuh dari BU. Nanti itu suaranya aku tit gitu ya. Nah, enggak juga apa-apa. Kita juga harus mengenalkan fakultas tercinta kita. Oke, iya sih. Enggak. Keras sih. Terus ini waktu itu kan jadinya kan duduk di pinggiran BU tuh, tiap ada teman fakultas lain habis kelas mau kelas gitu kan, woi gitu kan. Jadi gitu kenal, woi gitu. Dulu mbaknya seterkenal itu ya, sampai sepinggiran jalan yang di arah BU situ tuh kan itu rame banget tuh, dipanggilin gitu. Iya, karena yang nyapa udah orang-orang terkenal dulu. Oh, berat bahasanya. Ada yang lebih terkenal dari saya. Jadinya saya mah cuma pemain kedua ketiga, cadangan doang. Terus di situ tuh kelihatan tuh mana wibu mana enggak. Bentar, kok jadi bahas ke situ sih? Gimana ceritanya itu? Karena kalau yang suka Jepang tuh biasanya sendirian, sambil ngecas laptop. Kalau yang sukanya ini ngerjain tugas ya masih ngerjain tugas juga. Outputnya apa? We don't know. Oh, sih. Tapi emang dulu di situ colokannya bukannya banyak ya, yang di sekitaran BU. Tapi yang mulai diupdate kayaknya nggak ada deh. Iya. Juga ini kalau kita rapat yang biasa tuh koordinasi diam-diam gitu kan, itu di belakang di BU yang belakang. Oh, kalau enggak yang kita naik tangga yang ke atas yang di ruangan space yang kecil itu loh. Sampai kadang kalau ada yang lewat, permisi kak. Bener sih, itu memorable banget sih. Iya kan. Mau lagi? Boleh. Di mana lagi nih yang memorable? Aku dulu suka banget main Uno sama bocah-bocah di depan kelas nunggu dosen. Di gedung F? Di gedung G. Oh, gedung G yang mana nih? GX atau yang G? G biasa. Kamu tahu kan gedung yang G itu kan kayak transisi kan. Maksudnya orang masuk gedung GX kan. Enggak, kita main di depan situ, di depan kelas gitu. Serius, di depan yang tukang jaga. Ngerti. Jaga
terus ya udah main Uno di sana, udah. Dan itu enaknya bisa sampai dimainin satu kelas sendiri loh, seru nggak di dalam kelas, di depan kelas aja gitu, seru banget sih. Itu padahal area di situ rame loh. Serius main di situ. Ih. Cuma posisinya emang enak sih. Iya emang. Oke, mungkin Bapak ada nostalgia juga, masa saya tahu. Kalau saya sih yang paling nggak akan pernah lupa tuh ketika di gedung F yang malam-malam kita lagi, saya sama beberapa bocah-bocah teman-teman itu lagi pada gabut, kita yang malam-malam itu loh, kalau kamu ingat. Aku juga sebenarnya waktu itu gabut, cuman kita memang pengen masuk ke kelas kosong yang bisa di. Oh bentar, jangan diceritain dulu Mbak. Iya serius, kita emang suka duduk. Ini kan saya gimana mau ceritanya Mbak, nanti kan nggak tahu ini orang-orang kalau apa yang terjadi di sana. Ya terjadi sih, saya juga tahu itu emang agak memalukan. Ya udahlah skip aja. Sama ini Om, di lantai 3 itu kan ada kayak balkon tuh, aku sering main Sebentar. Ini kita ceritanya podcastnya lagi mengenang masa lalu atau mengenang masa-masa horor nih? Enggak, ini enggak horor. Ini cuma itu kan ada bukan horor ya, mentang-mentang ngomongin balkon. Itu terus ini kan itu suka main Uno di situ. Kalau nggak main apa ya waktu itu, remi gitu lah. Terus kan kalau ngecas kan agak susah kan, karena harus masuk ke dalam kelas kalau di gedung F lantai 3. Ya udah, kita sama aku sama bocah-bocah ini masuk lewat jendela. Loh, gimana ceritanya? Serius, jadi kan di balkon kan langsung jendela. Jendela yang kelas itu kan. Kelas jendela yang gede-gede itu. Bentar, terus ruangannya yang double pintu atau yang cuma satu pintu? Yang lupa aku. Yang depan belakang ada pintunya semua kan? Kayaknya semua kelas kayak gitu deh. Atau yang kelas paling belakang yang cuma satu pintu itu loh. Ya aku lupa, pokoknya kan ada pintu yang nggak bisa dikunci, yang terbuka terus itu, sama ada pintu terkunci, karena waktu itu pintu yang nggak bisa dikunci itu tuh ada kelas, jadinya kan kita bingung ya mau ngecas di mana, ini kita masuk. Oh kalian cari charger ceritanya? Oh cari charger, ya udah kita masuk lewat jendela, udah kayak di dalam kayak orang nggak jelas gitu, kadang kita nyalain proyektor. Ih badung banget tokonya, udahlah. Apalagi. Oke, itu kan kita bahas gedung-gedung nih. Momen-momen di kampus bawah yang tidak akan dilupakan. Oh, yang pastinya kan suka main ke perpustakaan lantai 5 ya, yang ada lantai 3 apa lantai 5 yang ada lantai itu. Lantai 3. Ada apa yang buat komputer kan? itu. Lantai 3. Ya. Iya, lantai 5 LTC, Mbak. Iya aku lupa, sering ke LTC juga. Ini lantai 3, ya udah main Dota di situ, kan pakai LAN aja kan, lokal kan. Dari selesai kelas, misal selesai kelas jam 12 gitu, ya udah main di situ sampai tutup sampai jam 5. Emang kamu bisa main Dota? Bisa dong. Oh, tapi kok nggak pernah diajakin sama si temanku itu ya? Karena kan kalau Dota nggak mau yang itu, apa sih namanya, yang online banget gitu. Yang gila, karena aku nggak fokus kuliah gimana, mainnya lan aja gitu, karena kan banyak kan yang main Dota abis itu nggak kerjain dulu. Aku waktu itu juga mainnya sama itu loh, sama anak-anak juga LAN biasa, maksudnya nggak yang sampai online, belum yang sedota sekarang gitu. Iya, cuman kan waktu itu main sama anak-anak biasalah di lantai situ main Dota, kalau nggak main Ninja Saga. Sama apa ya? Facebook game yang sangat-sangat terfavorit nih. Pada tahun itu ya 2014-an. 13 ha? 13 kan baru masuk. Akhir tahun ya kan. Akhir tahun tengah-tengah Mbak. Tiba-tiba udah ikut ibadah Natal ya di BU. Pas apa sih? Yang itu yang habis kita OMB terus gang berapa bulan kan mulai masuk Desember kan. Iya bener-bener. Iya langsung Natal. Ya udahlah, pokoknya itulah main Dota, main Ninja Saga itu seru banget, sampai kadang tuh ini kita kan dicek lagi tuh sama yang jaga lab, yang bapak paling ganteng di situ yang udah punya anak 2 tapi
Nah itu sampai bapaknya tuh ngecek loh ke komputer kita. Kan ruangannya kan ada yang deket, yang jaga sama dalam lagi. Kita kan kalau main di dalam tuh yang sampai lepas sepatu gitu-gitu. Ya udah, sampai bapaknya liatin terus kita tutup semua. Tutup inilah, tutup pakai Windows biasalah. Langsung pura-puranya browsing gitu. Sama Ninja Saga, gak usah main-main di Facebook dulu kan juga banyak kan permainan Facebook. Cuman mainnya yang kalau bagi yang hobi-hobi kayak Naruto dan lain sebagainya itu memang Ninja Saga memorable kayak. Dan mainnya ya maksudnya kan kuliah ya, mainnya itu ya pas kita jam break lah gitu. Jadinya kalau sampai rumah ya udah nggak main game lagi, jadi cuma benar-benar pas ketemu main game gantinya warnet. Apa gaya hidupnya mbaknya keren ya? Kayak hidup anak Badung sih lebih tepatnya, tapi yang penting nggak ketinggalan aja lah kuliahnya. Gitu. Kalau yang aku momen nggak bisa dilupain di kampus bawah tuh waktu masih belum masih banyak belum kenal anak-anak tuh lebih sering ke perpus di lantai 1 tuh. Kamu tahu kan Wit yang di kita masuk ke lantai 1 terus kita ke sebelah kiri ada kan reference room. Itu dulu sampai mungkin ibu-ibunya kenal sama aku deh. Nah, itu aku masuk situ. Kan dulu absennya cuma pakai buku kan, terus udah diganti pakai komputer. Nah, waktu itu mejanya tuh belum se-wow sekarang. Kalau sekarang mungkin udah wow. Dulu mejanya satu-satu dan mejanya besi yang kriat-kriat itu loh. Nah, kalau yang dia senggang atau renggang hilang untuk cagak kakinya yang kayak karet kakinya itu hilang kan otomatis beliut ya, maksudnya goyang-goyang gitu loh. Nah, aku dulu tuh kesana ke perpus waktu jam free, karena memang kan belum terlalu banyak kenal anak-anak juga. OMB FTID juga masih sibuk-sibuknya saat itu kan. Nah, aku kesana habis kelas, tahu ngapain? Tidur. Karena di situ paling adem menurutku. Jadi masuk sana bawa buku kan, niatnya pengen ngerjain tugas atau kayak mana gitu ya. Adem, semilir gitu loh, anginnya semeribit. Nah, jadi ngantuk bawahnya. Tinggal tidur di situ. Jadi berapa menit gitu. Kalau udah nanti tiba-tiba ya udah bangun sendiri kayak gitu. Tapi tidur ya benar-benar kalau orang Jaksel ngomongnya kan literally tidur gitu coy gitu. Ini benar-benar tidur gitu. Dan ya udah bangun, pernah paling jijik sampai ngiler di meja. Itu di situ karena benar-benar kayak nyari ruangan yang tenang kan, pikirannya kan pengen belajar atau kayak mana gitu ya. Makanya biasa lah, anggapannya kan anak-anak baru awal-awal gitu kan, mahasiswa baru awal-awal kan pengen rajin-rajin gitu ya. Endingnya tapi masuk ruangan adem, semeribit kayak gitu, semilir, tenang, apalagi reference room kan santai gitu. Bawahnya ngantuk, bukannya jadi semangat jadi ngantuk. Tapi itu cuma yang di semester awal sih, mulai masuk semester akhir, apalagi waktu masuk kuliah lagi S2 itu. Di situ memang nyaman banget buat ngerjain tugas, buat kita brainstorming sama teman-teman kayak gitu enak. Meskipun nggak boleh rame ya, kita brainstormingnya kayak cuma ngerjain terus nanti tanya bisik-bisik gitu enak di situ. Tapi memorable place ketika pertama kali di kampus itu memang di situ dan sempat ketiduran sih. Makanya sering banget jadi tempat untuk tidur gitu. Hawanya tuh, hawa sama situasinya tuh enak banget gitu. Kalau biasanya kan aku diajakin sama yang anak bukan OMB, FTIDs. Ada salah satu teman dekat FTIDs ngajakin tuh biasanya di lantai. Itu kan hitungannya lantai 2 ya Wid ya, bukan lantai 1 ya. Itu kan lantai 2 tuh. Lantai 2 yang ke kiri kan reference room. Biasanya ngajakinnya ke lantai 3 karena posisinya di lantai 3 tuh lebih gimana ya, lebih rame suasana hidup mahasiswa gitu loh, kan bebas gitu ya di ruang 3. Cuman aku gak begitu seneng karena posisinya saat itu kayak bukan yang hobi rame-ramean gitu loh, masih seneng untuk yang santai-santai kayak gitu. Gitu sih. Oh iya, ralat dong. Berarti aku main gamenya yang di lantai 5. Lantai 3, tapi lantai 4. Lantai 4 bener, lantai 4. Kita diprotes sama anak kampus ini. Iya ya, lama-lama tadi udah nyebutin student center, kita lupa nyebutinnya gelanggang lumba-lumba, terus lama-lama kita podcastnya diprotes nih abis ini. Iya, nggak usah ngomongin gedung kak. Iya, nggak usah ngomongin gedung kak, nggak usah tahu deh. Ya maaf. Kayaknya nggak kuliah situ deh. Maaf deh. Ya maaf deh, kita kan juga nge-refreshnya jauh deh ya. 2022 ke 2013, 2014 jauh itu. Iya, itu. Apalagi kan kita kan berapa 1 tahun ya? Bukan 1 tahun sih.
berapa bulan kan kita udah di kampus baru kan? Belum dong. Kan sempat jadi asdos juga. Di kampus baru itu ketika kita udah tinggal skripsi itu loh. Udah mulai masuk itu kan, maksudnya berarti kan semester akhir berapa bulan terakhir kan? Gak yang sampai 1 tahun lah. 1 tahun enggak sih? Aku lupa soalnya. Ya kayaknya 1 tahunan ada ya. Menikmati setahunan. Iya berarti setahunan ada kita di kampus baru. Jadi kayak benar-benar ini kan nikmatin kampus baru ya rugi dong bayar uang. Iya sih itu sering banget sih yang statement itu diajuin ke orang-orang kayak ini loh apa namanya kita tuh juga ikut bayar, kita harus rasain di situ kayak gitu sih. Itu yang sering dulu di kampus bawah. Kalau diceritain semua banyak sih, banyak kok. Memorable. Ini kita pindah ke kampus atas. Bentar, sebelum kita pindah ke kampus atas nih, kira-kira di semasa kita masih jadi maba ada momen yang nggak terlupakan nggak? Kalau maba berarti di kampus bawah kan ya? Ya, tapi momen ya ini bukan tempat ya. Iya, berarti kan belum move on dari kampus bawah dong. Belum. Kita masih di stage di kampus bawah dengan momen kita menjadi maba. Maba range-nya ini dari semester 1 sampai semester 3-4 ya. Karena aku tahu 3-4 tuh lagi peralihan hot-hotnya tuh. Kalau dari kamu ada nggak momen yang tidak terlupakan ketika semester-semester itu? Aduh, apa ya kalau maba? Kalau maba sih sebenarnya aku biasa aja karena biasa aja. Kalau maba ini ya OMB, ospeknya yang kampus. Kamu satu kelompok sama aku ya OMB-nya ya? Ya, tapi kan menurutku yang satu kampus semua fakultas tuh biasa aja. Karena yang paling greget kan ya kalau kata orang ya ini cuma akan perwakilan aja. Itu kan FTI Days-nya. Ya, sih. Momennya itu apa ya? Aku ini aja lah yang FTI Days aja lah kan itu waktu itu kan ke daerah Bandungan, daerah dingin juga. Itu kan kita kegiatan kalau nggak salah 3 hari. 3 hari 2 malam. Udah dikasih tahu kan sama kakak panitia kalau bawa barangnya itu cuma misal 10 barang tok, nggak boleh lebih, nggak boleh di luar itu. Oke, terus? Aku biasa tuh dari zaman dulu suka banget bawa peniti di. Bentar. Wait, nge-cut nih. Berarti yang sampai geger di base cowok itu yang bawa peniti dan bawa benda-benda tajam tuh kamu. Di base cowok tuh rame banget loh bahas itu. Di base cowok tuh bahas itu rame banget loh. Ada yang ngomong gini, ini ada yang bawa itu, di sini ada bawa apa? Ada bawa korek kan kalau nggak salah. Iya bener. Tapi yang bawa itu tuh kamu. Bentar deh. Kan itu kan tak taruh di dalam tas gitu kan, biasa kan tas ransel di yang kecil-kecil gitu, yang bagian-bagian kecil. Nah waktu itu kan kakak panitianya adalah yang dari orang timur gitu, ayo tasnya semua ditaruh di depan gitu. Ya udah kan aku pede dong, aku gak bawa apa-apa selain yang dikasih gitu kan. Terus waktu dicek ke tasku pas dia ngambil, apa ini peniti, mau tusuk-tusuk peniti ya, langsung digituin coba di depan mata. Bentar, yang ngetekin kan yang itu kan panitia yang cewek kan? Iya, bilang itu. Aku dibilang bahwa peniti kan tajam ya, dibilang mau tusuk-tusuk panitia. Mana ceritanya aku tusuk panitia pakai peniti, mendingan pakai boneka voodoo. Aduh, mas aku di situ kayak udahlah kamu hukum terserah. Masalahnya kalau boneka voodoo zaman itu belum terkenal Jujutsu Kaisen. Itu terus habis itu kan nggak tahu ya kalau terus rame kan nggak tahu ada yang bawa apa, benda tajam apa lagi. Oke, tapi ada lagi yang geger di base cowok tuh katanya ada yang bawa gitu ya. Yang rasa-rasa. Bukan. Kamu. Bukan itu. Yang bawa itu loh. Apa ya? Nggak enak nyebutnya. Pokoknya ada di base cowok tuh ada yang rame ngebahas itu kan. Ada yang bawa. Sorry ini ngomong ya. Ngomongnya enak nih. Itu loh kalau kata kasarnya tuh sumpal. Itu apa? Nah. Bisa ada bahasa Inggrisnya nggak? Oke. Aduh, jadi ketawa terus kan. Itu loh. Biar
kayak zaman dulu kan terkenalnya Farah Queen. Nah, tahu kan? Nah, ya itu. Biar itu. Apa sih? Ini kenapa podcastnya kita jadi berasa gak enak juga ya. Tadi kamu bahas rasa-rasa. Ya apa sih? Farah Queen terkenalnya kan biasanya dia kan kalau pamerin makanan itu kan dulu kan. Nah, itu ini aku gak enak nyebutnya jujur. Itu loh, sorry ngomongnya. Sumpal dada. Nah, itu yang kamu tadi bahasnya bagian cowok. Iya, maksudnya di base cowok, di base cowok tuh ada, di base cowok tuh ada yang ngomong itu, di base cewek tuh ada yang rame, ada yang bawa itu juga digegerin selain peniti. Ya benar-benar dia bawa soal itu tuh bokong. Bukannya sumpah dada. Kok aku dengernya itu ya? Gak tahu lah. Pokoknya sumpah. Oke, ini kayaknya pembicaraan kita 18+ gak enak juga kan? Ngapain dia bawa itu ya? Ya makanya kan saya nggak tahu. Kalau yang aku ingat, kalau yang momen itu tuh waktu di FTIDs aku sempat bawa itu. Ini maaf ya buat nanti yang dengerin kalau ada yang panitia atau mantan panitia. Dulu aku tuh bawa snack. Kamu udah pernah ceritain belum ya? Aku bawa snack. Kan disuruh bawa 3 macam kan? Ya kan? Nah, aku bawa 1 renteng better. Itu malak banget sih. Enggak, aku bawa 1 renteng better kan. Better atau Malkis yang gula itu loh. Nah, sama yang satunya tuh roti, yang satunya roti juga, roti yang rada gede gitu loh. Nah, kan dicek, yang dari mentorku udah ngomong, ini nanti pasti kasus nih, nggak apa-apa kak, bisa kok, nggak ada masalah, kan ini 3 macam. Udah mungkin kakaknya udah cek sama aku, ya udah dibiarin kan. Nah, habis itu ada yang ngecek dari panitianya loh. Ini kan disuruh bawa 3 macam, tapi kakaknya nggak keras banget gitu, nggak cuma ngomong. Ini kan bawa 3 macam. Loh iya kan kak, 3 macam. Ini 1 roti lagi, sama ini 1 renteng roti, kan 1 renteng, saya bilang gitu kan. Nah, habis dari itu dia sempat bilang, nggak bisa deh, ini nggak gitu logikanya. Terus disuruh milih, kamu mau bawa yang mana udah nih. Karena aku mikirnya kayak jadi kan habis dari itu kan aku disuruh milih, karena posisinya aku mikirnya kayak nggak akan bisa ngabisin itu tadi ya, maksudnya roti loh, bukan yang rentengan. Kalau yang rentengan mah kalau kita nyemil kondisi apalagi di situ kan dingin, pasti kan masih bisa gitu loh. Nah ya udah aku ngambil yang 1 renteng itu 2, maksudnya dua buah doang. Terus yang roti gedenya aku ambil 1, sisanya tak kasih panitia. Ya udah nggak tahu tuh itu mau dimakan atau gimana, nggak tahu. Dan posisinya aku ngambil itu karena posisinya aku ngingetin kayaknya kita di sini juga dikasih makan deh. Dan kalau kita bawa snack yang berat-berat juga kayaknya gimana gitu loh. Tuh aku ngambilnya yang itu doang. Itu yang aku ingat. Terus aku ingat lagi kan waktu disuruh nunduk, terus ada yang bawa sampo 1 renteng. Aku tahu orangnya siapa, kamu juga pasti tahu orangnya siapa. Disuruh sampoan. Aku lupa, tapi aku tahu. Sampo 1 botol atau satu renteng juga aku lupa. Pokoknya dia itu nggak, kan yang cowok kan nggak boleh bawa parfum. Bawa parfum 1 botol kan, sama sampo 1 botol. Nah kan kategorinya kan cuma bawa sampo tuh cuma berapa, 3 emplek ya. Maksudnya 3 emplek tuh 3 biji lah dari 1 saset gede gitu loh. Dia kan suruh ngabisin 1 botol sampo, dipakai sampoan di situ, terus lari-lari sama nyemprotin 1 botol parfumnya sampai habis kan. Iya. Waduh, wanginya. Untung kita semua yang cowok-cowok waktu itu botak, jadi otomatis kalau sampoan pun ya panas sih panas, tapi nggak yang kayak ketika kita punya rambut yang banyak itu kan jadi kayak ngembel gitu. Jadi pakai sampoan dan habis. Gila sih itu habis disampoin hari terakhir diguyur ya. Frontal banget ya jebulnya ya, diguyur. Sebenarnya bukan diguyur sih, lebih tepatnya kita disiram. Ya sama aja ya Pak ya. Iya, aku tuh langsung tahu loh ini kayak kencing kuda deh. Aku di situ mindsetku waktu disuruh yang hari terakhir disiram itu, aku mikirnya kayak gini. Udahlah, ini kita lagi militer gitu aja, dalam artian kalau militer kan kita biasa di lumpur atau apa kan udah kelihatan itu lumpur gitu loh. Jadi aku mikirnya gitu sih. Tapi kan iya emang itu kan kayak tapi kayaknya lumpur deh, itu bukan kencing.
itu lumpur sama air yang dicampur-campur gitu loh, campur sama apa kayak dan lain sebagainya. Jangan menutup-nutupi kamu panitia. Bukan, aku nggak tahu juga. Kan berpikiran biar kita mindsetnya nggak jelek, Mbak. Cuman kan posisi kalau yang kita di desa kan antara lumpur sama gituan kan udah jadi satu gitu loh. Iya, di gunung ya antara dua itu pupuk kandang. Oh, pupuk kandang. Kalau pupuk kandang mah udah kecampur sama hal-hal yang lain, itu nggak ada masalah sih menurutku. Tapi ya di situ kan udah kembali menjadi sehat walafiat semua kegiatannya. Nggak ada kegiatan seperti itu lagi. Itu kan terakhirnya kita itu doang. Tapi ya nggak apa-apa. Buat penutup yang bikin semua. Tapi ini aku nanya ya, yang soal di sana sedikit. Kamu mandi nggak di situ? Ya enggak. Sama ininya kamar mandinya kamu tahu nggak sih horor kayak gitu? Bukan horor hantu ya enggak. Itu bawah langsung kawan loh. Iya, aku tahu. Aku kan di situ itu sempat sakit perut juga. Cuman ketika aku lihat di situ kan, posisinya kan enggak, itu kan langsung di bawah kali. Aku jadi ngerasa deg-degan. Kayak nanti takut ambrol atau gimana ya, meskipun aku udah tahu itu udah dipakai biasa sama militer kan mungkin kayak gitu. Cuman aku kan yang baru di situ juga kayak kaget aja gitu loh. Cuman di situ aku nggak mandi, cuma cuci muka doang sih. Karena posisinya kayak waktu itu kan sempat ada yang beberapa momen kita nggak bisa tidur malam itu loh, yang disuruh jurit dan lain sebagainya, itu kan sempat kita jadi gitu. Ya paling sih itu juritnya karena kita lewat pinggir kuburan gitu. Loh, kan. Iya itu lewat pinggir kuburan. Manusia normal ya pasti kan pengen liatin tuh kuburan ada apa, ada yang ngeliatin enggak, ada yang berdiri enggak gitu. Kenapa kamu bahas ke situ lagi? Enggak gitu, kan di situ ada kuburan. Oh, ini ceritanya momen yang tidak terlupakannya semi horor ya? Iya, tapi overall bagus kok, idenya kembang apinya. Oh, kalau yang di situ yang momen waktu jurit malam itu juga sempat ada yang momen horor sih dari kelompok timku itu. Kan aku sempat dimasuk di kita kan urutan ada berapa anak gitu ya, ber-11 lah atau berapa. Itu ada yang itu kakak senior dari luar pulau, dia bisa lihat, dia ngomong di sini banyak, dia bilang gitu. Sampai nangis, sampai gemeteran dia megangin ketuanya. Nah, megangin ketuanya itu sampai bener-bener geter itu, tapi nggak mau turun karena posisinya kalau dia turun dia balik dianterin sama panitia, tapi kan berdua jadi gelap sendiri dong. Itu sedangkan kita di situ ber-11 gitu, ber-11 apa ber-12 aku lupa. Itu kan banyak banget. Nah, waktu kita turun kan aku di posisi tiga belakang. Jadi aku, temen mungkin kamu juga tahu, yang satu geng juga, terus sama ada anak juga satu TI, itu juga kita bertiga sering ngebanyol karena posisinya sering bercandaan lah ngalor ngidul. Nah dari situ kan turun tuh, kita bertiga tuh di belakang denger dong ada suara orang jalan di belakang, kayak ngikutin, dilihat gak ada siapa-siapa. Bener, serius. Apalagi kan sekitar situ kan mulai naik gunung tuh. Yang temanku yang paling belakang itu ngomong gini, ada orang siapa, dia bilang gitu. Gak tahu. Kita tengok ke belakang kan, gak ada siapa-siapa, tapi kan tetap kita ngikutin barisan tuh. Cuman bener, denger suara orang jalan. Wah, kan ya kita tetap pokoknya positif thinking lah. Lah mulai yang turunan yang jalan mulai menurun itu, temanku yang di belakang ngomong gini, makin deket dong, dia lari dong. Dua orang dari belakang itu lari kan. Aku kan posisi nggak mungkin lari karena jalan itu nurun. Takut juga lah kalau kepleset dan lain sebagainya, kan katanya kita sempat naik bukit ya, itu hitungannya ya. Aku nggak tahu juga. Iya. Nah ngomongnya kayak gitu. Jalannya kan lumayan menurun tuh. Lari kan. Yang belakang tuh jadi lari. Jadi yang paling belakang tuh tinggal aku. Cuman aku mikir positif thinking, nggak ada lah. Aku mikir gitu kan. Itu lari tuh. Lari kan dua orang. Botol minumnya atau tasnya itu tuh copot. Copot jadinya. Terus aku ya udah lewatin lagi, ya udah kalian belakang lagi ya. Tapi posisinya aku juga jalan santai, maksudnya nggak yang takut banget, soalnya karena aku tahu jalannya tuh turun dan kita nggak bisa melihat medan dengan benar gitu loh. Posisinya senternya kan ada yang nyala mati juga kayak gitu loh. Apalagi kan jangan saat itu juga kan sempat beberapa senior kan ngomong jangan sembarangan nyenterin tempat gitu kan, nyalain senter kalau pas di lokasi tertentu yang memang disuruh nyalain senter gitu. Karena kita memang
nggak diawasin siapa-siapa, cuman per pos ada kakak angkatan itu kan kayak gitu. Cuman ada sempat itu dulu kayaknya ada cerita kayaknya di satu pos sampai panitianya panik semua itu. Kita sempat ada di iya kan? Malam ya itu. Kita sempat di pos berapa gitu loh. Nah itu kan kita sempat dikasih challenge suruh nyebutin siapa nama dekan saat itu. Karena posisinya kita sempat gugup juga, kita keliru nyebutnya. Saat itu kan namanya semisal nih Widya Diana Sari, nyebutnya salah, Widya Sari Diana. Kayak gitu, aku gak mau nyebut nama orangnya sih, tapi kita gitu, Widya Sari Diana, siapa? Oh iya pak, kebalik saking gugupnya. Jadi kayak gitu, disuruh nyebutin nama dekannya, urutan siapa gitu. Nah itu keliru nyebutnya. Tapi itu ya hitungannya memorable sih, soalnya aku di situ nggak pernah yang namanya kayak jurit malam kayak gitu, nggak pernah. Baru itu aku benar-benar jurit malam dan langsung kayak ekstrim. Nggak ada angin, nggak ada hujan, katamu sampai dilewatin kuburan kan. I really don't know, maksudnya aku nggak ngerti sama sekali. Iya, tapi yang paling kesel tuh kan terus paginya ya Om ya, kan makan pagi tuh apa makan siang. Udah dong, kan cowok-cowok biasa tuh langsung pada lapar ngambil makanan banyak. Nah, bentar, ini sorry. Ini konteksnya yang ditukar itu. Ya iya, tukernya kan geser tuh berapa kali. Udah lihat di sebelah kanan, jangan sampai dapat yang punyanya si cowok itu tuh mati, aku nggak bisa semuanya. Sumpah, akhirnya itu kan ada teman yang dapatnya yang banyak banget, jadi porsi 3 orang jadi 1. Wah dia kayak harus habis gitu kan si panitianya kan. Terus habis itu karena pada kasihan akhirnya dibagi-bagi dong. Yang cowok-cowok yang nggak dapat nasi banyak itu akhirnya ngambilin punya dia, cuman ya emang rada jijik banget, cuman mau gimana lagi lah Ini kalau yang soal makan itu juga sebenarnya itu sempat waktu diputar tuh juga kan aku sempat diputar-putar itu kan ya dapat, kita udah ngambil nasi secukupnya lah, dapat porsi yang lumayan kan. Nah itu sempat di depan itu ada yang cewek juga kayak gitu dapat porsi gede kan, ya udah kita juga bantuin kayak gitu. Cuman ada cerita lucu sebenarnya dari temanku. Nah dia cerita kalau waktu tukar-tukaran makanan itu kan ada disuruh saling ngeliatin orang tuh, disuruh tahan tawa kan. Nah waktu ngeliatin orang itu tuh ketawa, nasinya muncrat ke piringnya temanku. Terus habis itu temanku muntah, dia izin sakit. Disuruh tahan ketawa, nasinya muncrat kemana-mana kan ke piringnya dia kan. Nah ini langsung dia otomatis kan zor di situ, izin langsung sakit ya, sakit kak masuk angin atau apa. Ya aku inget kalau dia cerita tuh udah kayak bayangin disuruh kayak gitu terus muncrat. Ada juga yang gini kan, aku klarifikasi juga nih ke temen, waktu dia ini disuruh berdiri kan, kita juga habis makan suruh berdiri lagi. Dia tuh udah bilang sama kakak panitia, kak aku boleh izin ke luar nggak, ke belakang nggak, aku sakit gitu kan, aku pengen mutah gitu kan, butuh minyak angin gitu. Nah kayaknya kakak panitianya tuh masih muter apa gimana gitu ya, dia tuh udah nggak tahan gitu kan. Sakit apa kan, ada juga yang galak gitu kan. Terus aku mau muntah gitu, itu cowok. Habis itu beneran kamu sakit? Iya beneran, langsung gue. Sumpah itu pas pada baris dia muntah dong. Rasanya kayak gimana tuh satu ruangan. Oh iya beneran sakit baru gitu tuh. Dia tak klarifikasi, gila tuh sama dia udah kita mau muntah mau ke belakang, gak dijinin gitu. Aku muntah di depan dia gitu. Kalau aku waktu momen itu sebenarnya ada, bukan pengen muntah sih, lebih tepatnya seret. Karena waktu dapat porsi makan malam atau apa tuh ada yang kadang tuh ada yang dikasih sayur, ada yang enggak kan. Itu ada yang bener-bener seret banget, nggak boleh minum kalau nggak diizin. Iya benar. Aduh, aku waktu makan tuh sempat waktu seret tuh udah nggak kuat kan. Dilihat sama panitia dibilang itu tolong dibantu temanmu karena nasi masih banyak, tapi udah rasanya udah seret, yang kita butuhin kan minum otomatis. Ya nggak bisa gerak, nggak bisa apa, minum nunggu izin lagi. Apalagi waktu disuruh makan kerupuk harus sampai bunyi krauk, lihat tuh kan. Tapi itu memorable moment.
benar-benar memorable moment. Kayak pertama kalinya kita digituin, tapi ya bukannya yang kenangan buruk, jadi kayak kenangan yang tidak akan bisa dilupakan sampai detik sekarang kayak gitu. Ya, jadi ingat, jadi lebih dekat sama teman. Oh ini sih ini yang itu. Oh ini sih ini yang muncrat itu ya. Pasti. Jadi gitulah ya. Gitulah kalau masa ospek ya, semuanya pasti punya cerita. Bener sih. Gimana nih, mau pindah kampus nggak ini? Oke, bolehlah kita pindah kampus. Kayaknya udah banyak cerita yang ditahan di kampus baru nih. Sebenarnya sih nggak ada sih. Nah, ceritanya apa di atas? Ya paling kalau kita ya di atas lebih banyaknya sekitar nyari dosen pembimbing ya. Waktu itu kan oh ini bahas soal dosen pembimbing, aku boleh cerita nggak? Ya boleh. Oke, jadi ceritanya gini. Kan waktu itu kan aku udah nyari dosen pembimbing, posisinya aku mau minta tanda tangan untuk skripsi terakhir kan. Jadi tinggal naruh atau posting ke perpus. Jadi otomatis tinggal ngasih berkas sama posting ke perpus doang. Nah, aku kan nunggu tuh, di depanku tuh ada 2 temen. Ya udah deket lah kan kita otomatis kan dari berapa tahun kan udah kenal, kita satu pembimbing juga. Nah, cowok cewek udah nungguin lama tuh di situ. Aku baru datang kan karena aku udah janjian sama dosen yang bersangkutan. Dan dosennya udah janjiin jam berapa. Nah, otomatis aku datang sebelum jam itu. Aku datang ke sana. Anaknya kan udah nunggu nih. Ton ngapain gini. Ya nih mau minta tanda tangan doang. Oh ya udah. Kan gimana bimbingan? Iya, ini udah tinggal tahap terakhir nih. Nah, terus habis itu udah kan beliau datang. Masuk. Aku masuk tuh paling belakang, duduk paling belakang. Maksudnya kan kursinya kan biasanya ada yang mau bimbingan dulu di depan nih. Udah, aku duduk paling belakang kan karena aku mikir ya udahlah, aku datang paling belakang nih, nggak apa-apa lah. Tinggal minta tanda tangan kan santai, nggak mikir apa-apa. Nah, bapaknya tuh nggak ada angin, nggak ada hujan ngomong gini. Ton ngapain? Mau minta tanda tangan, Pak. Kalian berdua ngapain? Bimbingan, Pak. Tan kamu gampang kan tinggal tanda tangan kan? Ya udah sini, bawa maju sini tanda tangan. Di situ aku nggak enak banget dong otomatis sama mereka berdua. Aku nggak usah Pak, itu berdua aja dulu Pak. Nggak, ini yang gampang dulu aja, udah nanti kan mereka bimbingan pasti lama nih. Ya udah sini aja maju. Otomatis aku maju dong. Kan ngeliatin tanda tangan selesai. Ini udah. Nah kayak gini kan gampang prosesnya. Nah, sekarang baru kalian nih. Aku ngeliatin mereka duluan ya. Iya, dalam hati mereka kayak ajar. So sorry buat yang teman-teman 2 orang itu, saya benar-benar minta maaf, itu saya tidak ada settingan apapun. Saya benar-benar nggak tahu kalau ya udah janjian sih, cuman aku nggak tahu kalau bakal hasilnya kayak gitu loh. Jadi itu kayak prank di depan mereka yang dikirain kayak wah anak kesayangan nih, dan kayak nggak ada gitu, saudara-saudara saya aja nggak tahu apa-apa gitu. Kalau ya tapi ini kan waktu di kampus atas juga banyak kan asistensi gitu. Nah itu kan asistensi yang mata kuliah sertifikasi tuh. Yang sama aku bukan? Atau yang beda sama teman lain? Sama teman. Oh, yang berarti yang bukan sama aku ya? Bukan. Terus itu kan, dan dapatnya itu kelas yang beda prodi. Adik angkatan beda prodi. Mereka kan belum tahu aku banget lah gimana gitu. Terus selama 1 semester tuh kayaknya mereka pegang gitu. Karena apa, temanku itu galak banget. Jadi dia tuh kalau suka sama orang suka, kalau enggak gitu. Terus kan kalau pas dia nggak ngajar kan aku ya terus pokoknya tuh aku udah sebisa mungkin di depan beda prodi itu nggak killer banget lah gitu lah. Sebenarnya tuh nyantai, tapi mereka nganggapnya tuh sepaneng karena kan udah adik angkatan tuh udah penjurusan sama udah intinya ini kayak sertifikasi tuh bayaran mahal banget tuh, jadi mereka kayak sepaneng banget gitu. Dan jadinya itu pas habis aku lulus terkenal di anak-anak beda prodi itu ini, oh Mbak Widya yang itu ngajar mata kuliah sertifikasi itu, ya ngeri banget gini coba gitu. Itu gara-gara temanku satu yang satu asisten itu killer banget, aku yang jadi sasaran gara-gara kan aku yang sering ngisi kelas kan, dia sok nggak ini kan ngepasin ada apa gitu kan, sama juga skripsi kan waktu itu mau bimbingan mau apa gitu, aku lupa ya kan lebih banyak di kelas, jadinya aku yang terkenal. Jadi tiap misal nih pernah juga satu kerjaan kan sama ya adik angkatan itu satu kantor,
aku tuh ini loh mbak dulu yang kamu asdosin ini. Iya toh, jadi kamu mbak gini loh. Apa bukan aku yang ngasih tugas, aku tuh ngasih kalian. Jadi dia di kantor kayak debat sendiri. Terus sampai temennya dia kan juga akhirnya kenal juga sama aku. Oh iya mbak, kalian kan ini yang asdosin aku gini, kenapa jadi kenalanku yang dulu tak asdosin tapi ini pada penakut semua, kok sekarang baru speak up gitu. Ya apa sih ya? Jadi kayak disebar itu ya, disebar aibnya sama aib. Ya jadinya kena aibnya temen, maksudnya ke aku, gila ini aku lagi mentang-mentang mata kuliahnya yang sulit dan mahal, jadi mereka kan takut banget kalau pulang. Ya tapi ujung-ujungnya ya waktu itu ya kan ada live coding ya, terus TTS atau TAS dapatnya ya nilainya wow luar biasa di bawah KKM. itu yang bikin mereka juga takut, soalnya bener-bener kalau nggak jalan ya nilaimu minus gitu kan. Loh dapatnya kan waduh bervariasi sekali, jadinya terkenang banget sih di mereka. Jadi dihantamnya waktu udah pada lulus semua kan, ada angkatan lulus, aku lulus, dihantamnya aku dulu ini lomba gini nyari 1000 data apa curhatnya baru sekarang, kenapa dulu gak juga masih dia dulu sih takut, masih apa ntar kalau macam-macam nilaiku jelek gitu ya itulah kampus. Paling ya itu memori kalau di enak yang enak di kampus atas kan, kalau kabut itu loh kita nggak boleh turun kan. Oh I see. Pernah sih aja. Yang waktu ngajar yang di mata kuliah sertifikasi itu kan, kita kan ada yang di atas tuh. Aku kan sempat sendirian kalau nggak salah. Itu aku sempat video, jadi kayak benar-benar kayak yang di film horor itu. Yang kalau yang di film-film game yang tiba-tiba kabutnya datang. Bukan Evil Dead, Silent Hill. Silent Hill. Ya benar-benar. Bukan itu. Ya itu jadi kayak benar-benar waktu aku rekam itu jadi benar-benar loh. Jadi kayak yang dari jauh terus benar-benar ngedekat hilang. Maksudnya kayak jadi semua yang pemandangan ada pohon, ada kota-kota kecil-kecil yang kelihatan dari atas hilang semua. Gunung pun hilang. Yang darinya kelihatan dikit nih, hilang. Jadi benar-benar full nggak bisa kelihatan apa-apa. Tapi kalau aku dulu boleh turun deh, tapi posisinya harus nyala lampu. Iya, cuman kadang nggak dibolehin satpamnya, jadi dicegat kita, ditunggu sampai kabutnya lewat. Itu mungkin waktu jalannya waktu yang benyek deh, yang belum rada aspalan seperti sekarang. Tapi itu bis keliling masih nggak sih? Yang bis masih kok. Ada jadwalnya kok. Pergantian perkuliahan kan biasanya nunggu di haltenya kan lumayan juga. Kamu udah pernah kan naik yang bus? Nah, kan harus pakai KTM. Iya, waktu itu kan yang waktu hit-hitnya itu kan dulu kan sempet juga kan kalau nggak salah kamu, aku, Tasya sama beberapa teman yang kita iseng pengen nyobain berangkat dari bawah naik bus itu kan. Iya sih seru ya, ada bisnya ya. Cuman kan nggak boleh kapasitas lebih, harus berapa? Iya benar. Cuman jalannya sekarang udah lebaran sedikit sih. Maksudnya lebaran sedikit, dulu kan benar-benar sempit banget kalau pepetan tuh. Sekarang ada space-nya dikit, jadi lebih enak. Kalau misal libur ke sana masih di ini nggak sih? Misal kan kalau nggak kuliah kan Sabtu Minggu ya, itu kan kadang ada ditutup palang gitu kan. Kalau kemarin waktu aku ke sana kan posisinya waktu sama teman-teman itu kan di situ lagi rame dan posisi lagi kayak Covid juga mulai merajalela lagi kan. Nah, itu di Palang. Sebelumnya enggak. Waktu aku sama orang rumah waktu sebelumnya ke sana kan, waktu bulan kapan aku lupa. Itu sempat ke sana enggak. Kemarin waktu yang sama teman-teman kita ke sana itu di Palang. Tapi kita lewat dari yang bawah karena posisinya yang dari bawah kan masih dipakai keluar masuk kayak gitu. Karena kadang kan ada beberapa aktivitas lewat bawah juga gitu. Kalau yang di atas bawah sampai atas tuh nggak di Palang kan ya? Karena memang beberapa masih ada yang dipakai aktivitas di sekitaran situ. Kalau yang di arah jalur itu kan memang biasanya juga dipakai lalu lintas, cuman lalu lintasnya yang sekitar warga situ yang kadang ya kamu tahu sendiri lah, yang sampai ada insiden video disuruh push up dan lain sebagainya itu loh. Oh iya, jadinya kan warga yang malah membeberkan. Itu aja yang video itu aja aku baru tahu tuh, dikasih tahu temen kalau nggak salah.
ada yang disuruh push up gara-gara ada yang waktu nggak boleh nongkrong terus pada nongkrong kan, pada nyepelein nggak pakai masker, disuruh push up. Tapi itu waktu panas-panasnya dulu, belum yang seperti sekarang. Berarti kan kalau yang turun itu kan emang rumah warga ya itu ya, ke arah Pekalongan ya. Oh itu sok di Palang berarti. Iya, beberapa yang di lokasi situ kadang di Palang. Bentar, rumah warga yang dasunya dari bawah itu kan? Yang naik terus dari Pelotongan kan ada itu nggak di Palang, yang di Palang yang satunya yang jalur biasa dipakai yang lewat itu. Oh yang hijau Broken Jawi itu. Yang situ yang ditutup. Kemarin aku beberapa kali lewat situ. Bukan beberapa kali sih, maksudnya waktu lewat situ tuh kemarin di Palang, tapi waktu aku pernah lewat situ juga nggak di Palang, pernah juga. Ya waktu dulu kita pertama kali kan juga bukannya di Palang, waktu kita masih dari kampus bawah yang habis rapat HMP, kita itu jalan-jalan ke sana di Palang terus kita lewat dari bawah. Lupa sih, kadang juga kita taruh motor aja terus jalan kan. Ya, itu posisinya waktu belum diresmiin benar-benar. Kayaknya memorinya jadi keingetnya ke situ ya. Allah, apa lagi nih topiknya? Itu aja tadi udah panjang loh cerita kayak gini tuh. Iya. Oke, apa maybe mau disambung ke part selanjutnya dengan topik yang berbeda lagi? Iya dong, ya. Oke. Maybe teman-teman di sini nanti untuk yang udah dengerin podcast kita hari ini, kalau nanti kalian pengen saya ngundang Mbak Widya lagi ya nih untuk jadi guest star-nya kita atau mungkin jadi teman podcastnya kita hari ini, kalian bisa komen aja nih gitu. Atau kalau nanti pengen diperpanjang kali lebar lagi, misal pembicaraannya mau ditambah, mungkin kalian bisa komen juga kayak tambah lagi durasinya sama Mbak Widya nih dan lain sebagainya, kayaknya lebih seru nih, korek-korek masa lalunya kayak kisah cintanya selama kuliah dan lain sebagainya kayak gitu kan, nggak ada yang ngerti juga ya gitu loh Mbak. Ya lagian aku pas ngomong sama kamu gini ternyata banyak ya yang kita belum obrolin ya nggak sih? Iya. Padahal seru banget loh ketemu sama kamu dulu. Ya waktu momen-momen terjadinya di sana tuh banyak banget momen-momen yang gimana ya, kita nganggapnya kayak sedikit seperti yang kita ceritain sekarang, cuma mungkin berapa puluh menit ini, tapi kalau diceritain panjang banget, beda-beda gitu. Tapi jujur seru sih. Maybe next time kita bisa bahas-bahas lagi karena mengingat waktu dan tempatnya dan juga durasinya yang amat panjang ini nanti. Ini aja nggak tahu nanti bisa jadi berapa podcast kan ya. Thank you. Oke. Overall terima kasih teman-teman ya untuk yang sudah dengerin podcast One Little Step pada malam hari ini. Semoga podcast malam ini bisa jawabnya ya, bisa sedikit mengisi rasa rindu, atau kalau kalian pengen juga sharing-sharing terkait dengan masa-masa itu, maybe kalian juga bisa join ke kita mungkin nanti kapan kayak gitu. Atau maybe ada yang pengen juga ngajakin Mbak Wid sebagai host tetapnya dari podcast One Little Step, maybe ada yang nyuruh kayak gitu, rekomen aja Mbak Wid nanti tiap podcast yang bawain jadi kayak gitu. Aduh, ini ya pokoknya ide aja lah di bawah apa ada topik. Maybe nanti kita bisa jadi kalau nggak duo podcaster nanti gitu. Padahal ya kita dulu di kuliah nggak pernah MC. Bukan MC sih, lebih tepatnya ya podcaster Mbak sekarang nyebutnya. Oke, ya komen-komen aja ya. Ya pokoknya yang penting kan ini nostalgia ya, jangan masalah. Iya benar. Cukup nostalgia itu jadikan sebuah kenangan yang mungkin bisa kita ingat kalau kita nanti udah mulai bertumbuh. Oke, terima kasih Mbak Wid ya atas waktunya. Semoga habis ini nanti bisa istirahat, nyenyak tidurnya dan lain sebagainya, karena posisinya kan kita habis bernostalgia ya teman-teman ya. Biasanya habis nostalgia kan keinget kan biasanya lebih kayak zaman dulu kayak gini dan lain sebagainya. Cuman karena kita masih belum banyak ceritanya gitu. Maybe next time kita bisa tambah durasi. Oke, terima kasih ya Mbak Wid. Mungkin kita bisa atur lagi nanti schedule kapan. Overall, thank you. Selamat istirahat, selamat menjalankan aktivitas untuk di kemudian hari. Thank you Mbak Wid ya atas waktunya. See you.